Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala al-amala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah faliqul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa amma ba'du. So'imin dan so'imat, jamaah sahabat Mekatur yang Allah muliakan. Kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita selalu ucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ungkapan memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmatnya. Ungkapan memuliakan Nabi dalam rangka mengikuti tuntunannya adalah amal yang sangat mulia. Lebih berat timbangannya, lebih mudah lisan mengucapkannya, tapi pahalanya amat sangat besar. Mudah-mudahan sepanjang bulan Ramadan ini, khususnya di 10 hari terakhir Ramadan ini, kita semakin mampu memaksimalkan amal ibadah kita menuju puncak dari Ramadan. Dan kita selesaikan Ramadan dengan husnul khatimah, yaitu dengan berzakat fitrah. Pembahasan kita memang tentang zakat fitrah di bulan Ramadan. Jamaah dan sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang anugerahnya yang bernama harta, tentang anugerahnya yang bernama rizki. Saat manusia mendapatkan rizki dari Allah, maka rizki tersebut untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk yang menjadi tanggung jawabnya, sekaligus untuk mereka yang tidak berkemampuan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta mereka, pada rizki mereka, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, ada hak untuk yang meminta-minta karena terdesak, karena tidak punya, atau untuk mereka yang tidak meminta-minta padahal amat sangat membutuhkan. Maka Nabi mengingatkan, harta itu memang untuk kita manfaatkan, untuk kepentingan kita, tapi juga kepentingan keluarga, khususnya mereka yang ada dalam tanggung jawab kita, anak, istri, mungkin orang tua yang sudah tidak mampu. Tapi juga ada hak untuk mereka yang lain. Cara untuk memenuhi hak itulah Allah Subhanahu wa taala tetapkan zakatnya. Zakat harta, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat usaha yang halal, zakat profesi, dan berbagai macam zakat atas raihan harta yang hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus bulan Ramadan, ada spesial zakat yang Allah tetapkan yang kita kenal dengan zakatul fitri atau zakat fitrah. Allah ingatkan di surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Tidak perlu khawatir. Kita malah senang, kita malah suka kalau ada orang yang datang, ada orang yang meminta bantuan dalam bentuk zakat, infak, sedekah atau wakaf. Karena hakikat dari kewajiban ini adalah khudh, ambillah. Berarti ada yang mengambil, ada lembaganya, dan kita selaku muzaki siap untuk dipanggil menunaikan ibadah zakat, karena itu adalah untuk kebaikan kita di dunia dan kebaikan kita di akhirat. Zakat pula disebut oleh Al-Quran sebagai media tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tutahhiruhum berarti membersihkan hal-hal yang sifatnya materi, membersihkan harta, membersihkan diri. Sedangkan ada wa tuzakkihim biha, mensucikan hati. Manusia itu sifatnya kata Allah amat suka dengan harta.
Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Bahkan ada yang dilalaikan oleh harta. Alhaakumut takatsur. Dilalaikan sampai lupa dengan kewajiban atas hartanya. Dilalaikan sampai boros dengan hartanya. Dilalaikan sampai melupakan hak orang lain atas hartanya. Karena harta adalah anugerah Allah, maka kita ikut ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan membayar zakat, Allah sucikan, Allah bersihkan lahir dan batin kita. Ditambah oleh Allah, wasolli alaihim. Wahai para amil, wahai para petugas, wahai orang-orang yang mendapatkan bantuan dari muzaki, wahai para mustahik, doakan para muzaki. Doa kalian, doa mustahik amat sangat menenteramkan dan menenangkan para muzaki. Betapa tenangnya muzaki saat didoakan oleh petugas, oleh amil zakat, saat didoakan oleh anak yatim, fakir miskin. Kenapa? Karena insya Allah doanya mustajab. Dan kita membutuhkan doa mereka. Kita membutuhkan juga doa dan munajat orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai mustahik. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Masya Allah. Hidup ini bukan tentang kita, tapi hidup ini tentang kita, keluarga, orang tua, sahabat, kerabat, dan tentang seluruh kaum muslimin dan muslimat. Maka zakat ini adalah media. Zakat ini adalah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah untuk kebaikan kita, keluarga, dan masyarakat. Kita mengenal sejarah Umar bin Abdul Aziz. Di masa beliau tidak ada yang berhak menerima zakat. Berarti bab zakatnya selesai. Berarti mereka gemar, mereka semangat untuk membayar zakat. Mereka gemar membantu sampai tidak ada lagi yang berhak untuk dibantu. Barulah dipindah kepada masyarakat lain yang sangat membutuhkan. Itu menunjukkan soal zakat sudah diselesaikan. Dan betapa kebutuhan kita amat sangat besar. Dengan zakat ini meringankan. Dengan zakat ini benar-benar semua orang dapat memenuhi kebutuhan prinsipnya, kebutuhan dasarnya. Disitulah zakat itu membersihkan dan mensucikan. Zakat itu adalah mengabulkan doa-doa kita. Maka orang yang menerima zakat, petugas zakat, amil zakat, lembaga zakat pun ikut serta mendoakan para muzaki, munfik, musodik, mereka yang sukarela membantu sesamanya. Sahabat Mekkatul jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara bahasa, zakat itu artinya adalah at-thaharah au an-numu. Kesucian dan peningkatan, perkembangan. Tidak pernah ada orang berzakat, berinfak, bersedekah, berkurang hartanya. Tidak pernah ada orang yang menunaikan zakat dengan baik, malah kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Yakinlah dengan janji Nabi, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta kita, tidak akan pernah berkurang kepemilikan kita kalau kita tunaikan kewajiban atas harta, yaitu zakat, sekaligus sunnah-sunnah atas harta, infak, sedekah, dan wakaf. Itulah isyarat dari sejarah Umar bin Abdul Aziz. Semua orang berzakat sehingga tidak ada mustahik. Berarti hartanya bukan dikurangi, ditambah, dilebihkan. Itu makna an-numu, bertambah, meningkat, berkembang, dan seterusnya. Serta tentu kebersihan itu yang lebih utama. Jangan-jangan tutfi'ul khati'ah kama yutfi'u al-ma'an nar. Sungguh
Hartamu yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan, yang engkau zakatkan, itu menghapus dosa-dosa seperti air yang memadamkan api. Bagaimana mungkin kita tidak ikut tuntunan Allah dan Rasulullah? Rasul adalah manusia yang terutama, yang paling utama dalam bab ibadah harta. Saking utamanya ibadah harta ini, Masya Allah, kalau kita bandingkan dengan ibadah jasadiyah, ibadah dengan anggota tubuh kita, maka ibadah harta minimal memiliki 2 kelebihan. Ibadah harta itu dapat menjadi ganti atas ibadah fisik kita. Mereka yang tidak bisa puasa karena uzur, karena sakit yang menahun, karena faktor usia, maka ia ganti dengan fidyah. Dan fidyah adalah ibadah dengan harta. Ibadah harta itu berkekalan pahalanya, tidak diputus oleh Allah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah. Manakala anak Adam meninggal dunia, maka semua amalnya terputus, pahalanya berakhir. Kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh atau solehah yang mendoakan. Pahalanya terus dialirkan oleh Allah, tidak diputus. Karena itu ibadah harta. Sedekah jariyah, ibadah harta. Orangnya sudah berada di alam kubur, sudah meninggal, terus mendapatkan aliran pahala. Kalau orang sudah tidak sholat, tidak ada pahala sholat. Tapi orang sudah meninggal dunia, tapi dulu gemar berinfak bersodakoh, dulunya membantu membangun masjid, menyiapkan sarana ibadah, membantu fakir miskin, memberikan santunan kepada anak yatim. Orangnya sudah meninggal, tapi ia dapat aliran pahala. Karena bermanfaat, karena kontinu, karena terus-menerus dimanfaatkan. Harta itu untuk amal kebaikan setelah kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. So'imin dan so'imat, sahabat Mekkatur yang dimuliakan oleh Allah, khusus Ramadan ada zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat yang dibebankan atas semua jiwa yang merdeka, bahkan hamba, perempuan, laki-laki, tidak memandang usia, semuanya. Bahkan bayi yang baru lahir wajib zakat fitri. Tentu orang tuanya yang membayarkan, yang melunasinya. Demikian juga saat kita ada yang membantu di rumah, maka majikan atau tuannya rumah wajib membayarkan zakat fitrah untuk yang membantu di rumahnya, untuk mereka yang membantu di tempat tugas kita, di rumah kita, di kantor kita. Karena disebut sebagai zakat jiwa, di mana ia adalah orang yang diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah. Tidak dilihat dari penghasilannya, tidak dilihat dari kemampuannya. Selama dia masih hidup di bulan Ramadan, maka dia wajib. Selama dia masih ada kelebihan harta malam dan hari Idul Fitri, maka sudah wajib untuk makan dan minumnya. Berarti sangat ringan sekali kalau kita bahas. Hanya 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter bahan pokok yang kita beras, mungkin yang lain gandum, mungkin yang lain korma, mungkin yang lain bahan-bahan pokok yang lain, sesuai dengan yang biasa ia konsumsi. Kita baca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin au min sya'irin. Rasul mewajibkan zakat fitri itu adalah 1 sok. Apakah itu korma, apakah itu gandum, apakah itu beras, apakah itu makanan pokok yang ada, yang biasa, yang lazim ia konsumsi. Kemudahan dari Allah, kemudahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ia menunaikan ibadah harta dalam bentuk zakat fitri atas jiwanya, sebagai tanda bahwa ia menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena insya Allah sahabat Mekkatur, jamaah sekalian, kita betul-betul
menjelang akhir Ramadan ini, siapkan zakat fitrah kita. Jangan sampai terlewat, jangan sampai terlepas. Mudah-mudahan semakin sempurna ibadah Ramadan kita dan semakin banyak keberkahan dari zakat fitrah yang kita tunaikan. Masih ada pembahasan tentang zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Tetap bersama Journey Ramadan by MacArthur. Setelah ini kita bahas kelanjutan pembahasan tentang zakat fitrah untuk kita semuanya. بالعين قلنا لبعضنا ضحكت قلوبنا حنين ونسينا نفسنا ونسينا كل الناس انا وانت خلاص خلاص هنعيش ده اجمل يوم في حياتي. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat MacArthur, dalam program Journey Ramadan ini kita membahas berbagai hal yang intinya adalah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita sepanjang bulan Ramadan. Insya Allah kita dalam pembahasan zakat fitrah di bulan Ramadan tahun ini. Programnya adalah Journey Ramadan by MacArthur. Insya Allah beberapa guru ikut juga bersama untuk menyampaikan berbagai macam keilmuan, berbagai macam pengetahuan, berbagai macam nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat, pesan-pesan kebaikan untuk semua sahabat MacArthur Lizahra. Kita melanjutkan tentang zakat fitrah di bulan Ramadan ini. Zakat fitrah. Zakat adalah kewajiban kita yang kita tunaikan sesuai dengan keadaan harta yang kita miliki. Sedangkan fitrah disebut dengan jiwa atau disebut juga dengan zakatul fitri karena ada Idul Fitri. Sehingga semangat dari zakat fitrah ini adalah tu'matan lil masakin. Membahagiakan, memberi makan orang-orang yang tidak mampu untuk berbahagia di hari yang sangat agung. Namanya hari Idul Fitri. Maka namanya juga mirip. Idul Fitri, Zakatul Fitri. Id artinya hari kebahagiaan, hari raya. Zakat artinya kewajiban. Sedangkan Al-Fitri dua-duanya Zakatul Fitri. Idul Fitri berarti diingatkan bahwa saat kita berada di malam terakhir Ramadan, saat kita menjelang Idul Fitri, maka diingatkan semua kaum muslimin dan muslimat
Yang berpuasa atau yang tidak berpuasa karena uzur tetap wajib menunaikan zakatul fitri. Kalau kita bahas waktunya, ternyata adalah waktu utamanya sebelum imam naik mimbar untuk khutbah Idul Fitri. Tetapi dibolehkan dari awal Ramadan. Karena kita khawatir lupa, kita khawatir tidak mendapat orang yang membutuhkan. Atau lembaga zakat, amil zakat pun ada hak keluarganya, ada hak dirinya. Mungkin mereka ingin pulang kampung, mungkin mereka ingin bersilaturahim. Kalau semuanya bayar di akhir waktu, meskipun itu paling utama, mungkin memberatkan para petugas, para amil. Dan kita pula lebih nyaman untuk menunaikan di awal waktu. Disitulah dari awal Ramadan kita siapkan harta terbaik kita. Kemudian menjelang akhir Ramadan kita tunaikan zakat fitrah kita. Maka insya Allah lengkaplah. Bahkan semakin besar nilai ibadah Ramadan. Dikatakan dalam riwayat bahwa amal orang sepanjang Ramadan masih tergantung, belum dinilai, belum dikasih pahala oleh Allah sampai dia menunaikan zakat fitrah atau zakat fitri sebagai pamungkas dari ibadah 1 bulan lamanya. Sayangkan, sudah kita baca Quran, sudah kita itikaf, sudah kita melakukan berbagai amal, melakukan berbagai kebaikan, melakukan berbagai ibadah, terkendala, terhalang karena belum menunaikan zakat fitri. Padahal sangat ringan dan sangat mudah. 3,5 kilogram atau 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Betapa ringannya. Kalau kemudian tidak ada makanan pokok atau berat untuk menunaikan dengan makanan pokok yang ada, boleh dengan uang tunai. Nanti tinggal disetarakan dengan harga beras, harga padi pada saat itu. Bisa jadi 75.000, bisa jadi 50.000. Dan antar masyarakat berbeda-beda sesuai dengan nilai dan harganya. Sampai Allah mudahkan pula berdasarkan apa yang menjadi hikmah dari zakat fitrah ini agar semua orang berbahagia di Idul Fitri. Maka waktunya boleh diawalkan, boleh pula dengan uang tunai, boleh pula dengan transfer. Mungkin kita sedang etika, mungkin kita sedang melakukan perjalanan keluarga, perjalanan dinas, dan tidak mungkin kita datang ke lembaga zakat, kepada amil zakat. Tidak pula kita punya waktu untuk langsung ketemu dengan mustahiknya. Maka ada lembaga zakat, ada lembaga amil zakat yang siap menerima. Dan itu boleh kita transfer. Kalau transfer berarti jam 2 pagi pun boleh, jam 3 pagi pun boleh. Karena insya Allah teknologi itu memudahkan. Ini sarana prasarana yang memudahkan. Kalau kita renungkan, betapa kita mendapatkan sesuatu dari Allah melalui amal yang beragam sekarang ini. Bahkan ada usaha dengan online. Orang yang berusaha online, kalau usahanya halal, tetap wajib zakat. Dan itu memudahkan. Dahulu memang yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan rezeki Allah mungkin hanya di bidang pertanian, di bidang perdagangan yang terbatas. Tapi sekarang ini dengan teknologi canggih, orang bisa mendapatkan berbagai macam karunia Allah dengan berbagai cara. Kalau kita mendapatkannya dengan berbagai cara, maka semuanya tetap menjadi kewajiban kita. Untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sahabat dan kerabat kita, serta mereka yang membutuhkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat anak-anak yang sedang menangis. Dia melihat teman-temannya berlari-larian, bermain-main, mendapatkan makanan yang beragam, makanan yang enak, yang lezat. Bahkan baju mereka, baju-baju yang baru. Tentu dia sedih melihat temannya malah mengenakan pakaian baru, menikmati makanan yang lezat. Mereka bermain, bersenda gurau, layaknya anak-anak di usianya.
ia merenung dan menangis. Rasulullah SAW datang mengatakan, wahai nak, kenapa kamu tidak main dengan teman-temanmu? Kenapa kamu bersedih? Ini hari raya yang sangat mulia. Wahai orang tua, aku tidak punya orang tua, aku yatim piatu. Bagaimana mungkin aku bermain? Aku tidak punya alat permainan. Aku tidak punya makanan, minuman. Aku tidak punya pakaian. Aku tidak punya keluarga. Masya Allah. Rasulullah kemudian membawa anak itu ke rumahnya. Nah, engkau sekarang ada keluarga. Aku ayahmu dan ibumu ada di rumah. Kakakmu pun ada. Mereka siap menjadikanmu orang yang berbahagia di hari raya ini. Disiapkan makanan, disiapkan berbagai macam yang dibutuhkan oleh anak itu. Bahagia dia. Dia bermain-main dengan temannya. Karena ada kebahagiaan itulah yang dinanti oleh mereka yang ingin mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan 1 bulan lamanya beribadah, puasa, sholat, iktikaf, baca Quran, umroh, kemudian berbagai ibadah yang lainnya, tetap bekerja, tetap menjalankan tugas-tugasnya 1 bulan lamanya. Allah siapkan kebahagiaan Idul Fitri. Sekali lagi kebahagiaannya bukan untuk diri sendiri. Ada orang lain yang mungkin membutuhkan bantuan untuk kebahagiaannya. Maka tu'matan lil masakin, memberi makan. Demikian juga farhatan, memberikan kebahagiaan. Sehingga hikmah dari zakat fitrah ini, kalau kita rumuskan amat sangat banyak. Mensucikan, membersihkan, menyempurnakan, sekaligus membahagiakan sesama kita. Dan jangan lupa bahwa zakat fitrah ini wajib untuk siapapun tanpa terkecuali. Tentu ada hikmahnya. Latihan membantu, semangat membantu, motivasi membantu. Masya Allah. Kalau tidak mau juga, padahal ia mendapatkan banyak harta. Hanya 2,5 kilogram, hanya 3, liter beras atau yang lainnya, hanya 75.000 sesuai dengan harga beras waktu itu, hanya mungkin 100.000, tapi nilainya membahagiakan, nilainya menyempurnakan, nilainya mensucikan, nilainya amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu semua sahabat, so'imin dan so'imat ingin menyempurnakan dirinya, ingin menyempurnakan ibadahnya. Zakat fitrah inilah fitrah, berarti kita kembali kepada fitrah. Fitri berarti kita kembali berbuka, makan dan minum di hari raya 1 Syawal, setelah kita siang harinya tidak makan dan minum sebulan lamanya. Kebahagiaan. Bayangkan berat berpuasa itu, godaannya ada. Bayangkan berat sholat tarawih itu, selalu ada godaan. Bayangkan berat itikaf itu, berat baca Quran itu. Di sini Allah memberikan kebahagiaan. Disitulah Rasulullah SAW mengingatkan, qad abdalakuma bi khairim min. Allah ganti hari raya kalian dengan 2 hari raya yang terbaik, yang berkah, yang penuh kebahagiaan. Idul Fitri setelah Ramadan, dan nanti Idul Adha saat jemaah menunaikan ibadah haji atau ibadah kurban. Tentu semuanya kita yakini bahwa tidak mungkin Allah wajibkan sesuatu kecuali untuk kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, kebaikan sahabat-sahabat kita, bahkan kebaikan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Itulah hakikat dari zakat fitrah yang siap kita tunaikan. Insya Allah semuanya semakin menambah keberkahan, limpahan pahala, menyempurnakan amal Ramadan kita, sehingga kita tutup Ramadan ini dengan zakat fitrah, dengan sesuatu yang Allah telah tetapkan menjadi penutup dari ibadah agung Ramadan. Layaklah kita bergelar husnul khatimah, menunaikan ibadah Ramadan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita akan ketemu pada pembahasan lain sepanjang Ramadan ini dengan program Journey Ramadan by Mekatur.
Jangan lupa ikuti terus semua media sosial Mekatur Li Zahra. Insya Allah untuk kebaikan semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lia Zahra by Mekatur merupakan salah satu travel wisata haji dan umroh berizin di Kementerian Agama dan sudah masuk dalam organisasi besar Ampuri. Ini adalah salah satu yang kita berikan fasilitas bintang 5. Kita sekarang berada di depan salah satu kamar di Hotel Obroy Madinah Al Munawwarah, dan kita akan lihat lebih detail fasilitas yang ada di dalam kamar Hotel Obroy ini. Mari kita bersama-sama, Pak. Langsung kita menuju ke lobi atau ruang tamu kamar di Obroy, dan ini fasilitasnya cukup baik. Ini ada meja untuk kerja, untuk melakukan aktivitas, dan ini ada ruang santai untuk melihat TV dan lain sebagainya. Juga ada untuk kafe mini. Kamar mandi untuk ruang tamu ini juga termasuk sangat-sangat istimewa. Dan kita nanti akan melihat dari sini juga langsung pemandangan yang luar biasa. Ini kita bisa melihat langsung Masjid Nabawi. Ini kalau kita lihat di sini, kita ada di pintu 339. Ini kamar mandi utama lengkap. Dan kemudian ini kamar utamanya. Maka silakan yang mau bergabung dengan Li Zahra by Mekatur untuk segera mendaftar demi kenyamanan ibadah kita selama di Madinah Al Munawwarah, dan kita akan terus memberikan layanan fasilitas yang terbaik untuk jamaah yang ingin bergabung dengan Lia Zahra by Mekatur. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa datang ke Madinah Al Munawwarah dengan fasilitas yang memuaskan demi kelangsungan atau demi ketenangan ibadah kita di tanah suci Madinah Al Munawwarah ini. Ini saja, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Ayo cepat bergabung bersama Li Zahra by Mekatur. Anda akan dapat beribadah dengan baik, dan Anda akan senantiasa mendapat bimbingan yang istimewa dari para mutawif, dari para pembimbing ibadah haji Li Zahra by Mekatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.